wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Melem Permatasari. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan manajer salah satu perusahaan media cetak, yaitu Kak Diti Rustika. Halo Kak Diti, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Langsung saja kita akan membahas mengenai perekrutan tenaga kerja wartawan. Bagaimana cara Mbak merekrut tenaga kerja wartawan di perusahaan Mbak? Baik, langsung saja ya, saya akan menjawab pertanyaan. Nah, cara saya merekrut yaitu minta wartawan itu untuk memberikan beberapa contoh laporan news stories. Nah, baik dengan struktur piramida terbalik maupun piramida. Nah, jika laporan tersebut sudah jelas, lugas, maka saya sendiri akan langsung membaca alinea pertama hingga akhir dari tulisan tersebut. Nah, karena menurut saya jarang sebuah media itu meminta sebuah contoh laporan seperti ini. Dan mengapa saya mengambil seperti itu? Karena menurut saya itu merupakan hal penting untuk mengetahui apakah si pelamar atau wartawan ini bisa menghubungkan lead dengan ending sebuah laporan. Nah, setelah selesai membaca laporan itu, tahap selanjutnya saya akan mewawancarai pelamar, mulai dari karir mereka serta kehidupan mereka. Nah, setelah selesai, tahap terakhir penentuan lolos atau tidaknya dia di perusahaan saya. Baik, bukannya biasanya media melakukan rekrut wartawan melalui tes psikologi, Mbak? Ya, memang kebanyakan media besar melakukan seleksi wartawan melalui tes psikologi dan melibatkan orang-orang personalia atau lebih dahulu sebelum segelintir yang lolos diwawancarai para redaktur. Menariknya, proses pelamaran seringkali tanpa melibatkan tulisan si pelamar. Mereka lebih sering malah tes psikologi. Namun, itu merupakan hak dari masing-masing media tentunya, ya kan? Nah, bagaimana cara mereka merekrut tenaga wartawan? Tetapi kalau saya sendiri ya, saya pribadi lebih mengutamakan tes tertulis atau tes tulis daripada tes psikologi, karena menurut saya tulisan seorang wartawan itu penting dalam merekrut tenaga kerja wartawan. Selanjutnya, apa sih yang menjadi tips favorit menurut Mbak dengan adanya manajemen yang efektif? Nah, baik untuk saya menjadi manajer favorit dan manajemen yang efektif, yaitu yang pertama menentukan tujuan kerja sebagai tim. Nah, buatlah sebuah aturan kerja yang membuat mereka untuk melakukan pekerjaan bersama. Berikan dorongan pada tim untuk fokus pada tujuan agar bisa bekerja dengan secara baik. Nah, untuk yang kedua, memberikan informasi yang mudah dimengerti. Karena cara berkomunikasi dengan tim tentunya akan mempengaruhi kinerja tim. Dan berikan penjelasan yang jelas, tepat, dan benar saat memberikan instruksi. Nah, yang ketiga, bersikap transparan. Nah, seorang manajer harus bersikap transparan atau sikap terbuka kepada kepada karyawannya, menunjukkan integrasi selaku seorang pemimpin dan membangun kepercayaan dalam tim. Nah, untuk yang keempat, pahami anggota tim. Karena tim itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda tentunya kan. Nah, pastinya memiliki keunikan, minat, kekuatan, kelemahan, dan ide yang beragam di setiap karyawan. Nah, metode atau pendekatan yang sama dalam memberikan motivasi atau dorongan itu janganlah sama. Yang kelima, mendukung opini atau ide. Nah, perlakukan semua ide dengan sama. Jangan pernah membandingkan sebelah mata dengan ide-ide dari karyawan kita masing-masing. Dan yang keenam, menjadikan panutan. Nah, sebagai seorang pemimpin, sikap dan perilaku kita hendaknya harus bisa dijadikan sebagai panutan untuk karyawan kita. Maka berusaha untuk menjadi panutan yang ideal di hadapan tim kita atau karyawan kita. Menurut Mbak, bagaimana sih cara tips mengelola sumber daya manusia yang efektif? Baik, seorang manajer tentu membutuhkan strategi dalam mengelola SDM agar tujuan organisasinya
dapat dicapai dengan efektif. Nah, berikut ini beberapa tips yang dapat digunakan oleh seorang manajer dalam mengelola SDM. Nah, tipe yang pertama itu adalah konstruktif. Tipe ini adalah tipe orang yang mengembangkan tanggung jawab. Nah, tipe mengelolanya berikan sasaran yang ingin dicapai, kemudian menyerahkan teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan tersebut. Nah, tipe yang kedua yaitu rutin. Nah, tipe ini tipe orang yang kurang memiliki inisiatif. Nah, bagaimana kita mengelolanya? Yaitu berikan saran yang hendak dicapai, kemudian berikan arahan dan prosedur yang jelas. Nah, yang ketiga yaitu ada tipe impulsif. Nah, tipe ini sangat tidak imajinatif. Nah, maka mengelolanya utamakan melakukan pendekatan personal serta berikan arahan dan petunjuk yang lengkap beserta target. Nah, yang keempat ada tipe subversif. Nah, tipe ini tipe orang yang sulit dikontrol. Maka bagaimana cara mengelolanya? Harus diberikan tugas dan dengan penekanan pada sasaran yang hendak dicapai. Nah, menarik sekali bukan perbincangan kita pada hari ini dengan salah satu manajer media massa. Sayang sekali perbincangan kita harus diakhiri sampai di sini. Saya Melem Permatasari dan di samping saya Diti Rustika mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.